Republik of Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Opini Publik, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Oke, pendengar dimanapun berada, terima kasih untuk Anda masih mendengarkan siaran kami Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, Radio Tangga Bencana COVID-19. Informasi dan opini publik untuk edisi hari ini Senin tanggal 29 Juni 2020. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Syahrudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino. Baik, silakan Pak. Ya. Sehat Syahrudin? Sehat, alhamdulillah. Ya. Izinkan saya menyampaikan dua informasi opini saya. Yang pertama terkait berita anjuran olahraga di saat new normal. Ya. Saya mohon kepada pihak terkait Kabupaten Bintan, khususnya di Kalimantan Timur, untuk mengizinkan olahraga seperti senam bersama yang ditunggu masyarakat. Yang penting harus mengikuti aturan dan protokol kesehatan. Yang kedua, menanggapi berita pusat di Pinang pukul 6 tadi. Ya. Dari Dinas Sosial Tanjung Pinang merilis bahwa ada 11.000 warga miskin sebelum COVID-19 menjadi 35.000 warga miskin sesudah COVID-19. Ya. Akibat PHK, pengangguran dan lemahnya usaha kecil. Kita mendapat Pak Man ya dari Jalan Ganit dan kawan-kawan yang senantiasa menyuarakan pencairan bansos untuk masyarakat Tanjung Pinang. Kemudian kalau kita mencermati pidato Presiden pada rapat kabinet tanggal 20 yang lalu tadi disampaikan juga di Pro 3 Jakarta yang mengambil kesimpulan bahwa Presiden mempertaruhkan reputasinya politiknya penting untuk rakyat dan negara dan kalau perlu buat perpu termasuk penyaluran bansos dan PT belum optimal 100%. Istilahnya Presiden jangan nunggu mereka mati baru dibantu. Apalagi KPK juga ikut mengawasinya, sehingga saya kira bantuan bansos atau PLT untuk masyarakat Tanjung Pinang yang berdampak COVID-19 wajib menerima walaupun sudah normal, sebagaimana warga Kabupaten Bintan yang telah menerima bansos dan PLT sebesar 600 per bulan atau 1,8 juta per 3 bulan baru-baru ini, sehingga ekonomi tumbuh dan warga miskin berkurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino di Kijang berkaitan dengan bansos ya. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Syahrudin. Pagi Pak. Dengan siapa Pak? Sama Bayu nih Tanjung Pinang. Bang Bayu, on the way bukan? Tidak, masih di rumah. Masih di rumah ya. Baik, silakan. Tadi saya ada dengar warta berita masalah SMA sama SMK. Masalah baju seragam sampai 3 juta. Nah, jadi untuk pihak terkait seperti pendidikan proteksi untuk digajulang, kerjaan anak yang ekonominya ke bawah orang tuanya, anaknya berprestasi baik, tapi tidak bisa mengecek pendidikan ke SMA kan kasihan. Karena tidak mampu untuk bayar uang baju kan. Kalau orang ekonominya ke atas seperti anak-anak pejabat, jangankan 3 juta, lebih 3 juta pun mampu. Iya, betul. Yang kita bawa, yang kasihan kan yang di bawah-bawah ini. Tolonglah dikaji ulang dari pihak pemerintah provinsi yang terkaitnya khususnya untuk dinas pendidikan. Betul juga kata Pak Rudi Tua tadi itu dari anggota DPRD bersuara, betul itu yang kita tunggu-tunggu dari pihak legislatif kan untuk bersuara. Kalau dari ini alhamdulillah ada suara kan untuk membela rakyat. Memang anggota DPR itu kan suara-suara rakyat, membela rakyat. Betul itu, nggak salah. Tapi tolonglah jangan sampai begitu. Kalau dapat, kata Pak Rudi kan kalau dapat digratiskan, alhamdulillah digratiskan. Amin. Kan? Tapi kalau jangan sampai 3 juta, yang kasihannya anak yang ekonomi rendah, tapi dia berprestasi tinggi, bagus sekali kan, tak dapat sekolah, itu yang kita kasihankan. Jadi tolonglah pihak provinsi untuk mengkaji ulang lagi. Ini kan baru wacana, tapi jangan sampai terjadi kan gitu Pak Presiden ya. Ya itu aja, mudah-mudahan didengar oleh pihak provinsi. Terima kasih banyak Bang Rudi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu di Tanjung Pinang berkaitan dengan seragam sekolah tadi berita pagi ya pukul 6. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bang Syahrudin. Iya Bang, dengan siapa Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Ucok. Silakan Bang Ucok. Saya ada dengar juga ya. Betul, semuanya betul ya. Cuman begini Bang Syahrudin.
Saya ini kadang-kadang kata orang sini agak pelik sedikit ya. Apa tuh? Nanti kalau orang yang miskin di bawah begitu kan ya, semua pada minta. Contohnya aja sudah ya sembako. Semua pada mau. Bayar listrik semua pada mau juga. Kami kan begini kan begitu. Jadi susah. Kita kadang-kadang oknum masyarakat Tanjung Pinang susah, Bang Sarudin. Ya. Memang betul tadi. Kita seharusnya anak itu berprestasi, orang tua yang nggak mampu harus begitu kan. Tapi kadang-kadang kita ini latah kata orang sini. Ya. Ikut-ikut. Jadi kacau balau kata orang sini. Oke. Ya. Itu yang kadang-kadang saya bingung. Ya. Sebetulnya kita ngambil yang betul-betul anak ini berprestasi dan orang yang tidak mampu didulukan. Zonanya pun ya istilahnya yang terdekat. Sekarang kan masalah gitu Bang, yang terdekat di sekolahnya itu didulukan. Jangannya di Kijang sana di sekolah kan di SMA 2, SMA 1. Yang di Tanjung Pinang sini yang dekat Wirano nggak dimasukkan. Itu udah salah. Ya. Nah, jadi kita minta begitu. Betul katanya. Tapi cuma itulah. Kita mohon kesadaran kita. Tengoklah. Kalau memang anak-anak kita mampu, kita ikut yang mampu. Kalau tidak mampu, biarlah mereka yang mampu, yang berprestasi, kita kasih kesadaran, kita kasih kesempatan yang baik. Itu aja Pak Suri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkait dengan sekolah juga, pendidikan ya. Terima kasih Bang Ucok. Yang berikutnya, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Abdul Qadir, kilometer 6, Mas Rudin. Pak Abdul Qadir, silakan Pak. Terima kasih Pak Rudin. Beberapa hari belakangan ini kan banyak teman-teman kita yang beropini melalui acara opini publik ini kan. Menyampaikan aspirasi tentang infrastruktur fasilitas umum yang pada rusak dan tidak nyala lampu listrik salah satunya ya. Yang di kilometer 13. Jadi saya juga pada hari ini, pagi ini ingin menyampaikan juga masalah infrastruktur jalan ya. Yang rusak mungkin kurang mendapat perhatian, apakah memang anggaran kita tidak ada kan. Namun tidak salah juga kalau kita menyampaikan fasilitas umum yang rusak-rusak di jalan. Seperti contohnya Bang Asrudin, jalan yang rusak itu di Jalan Ketapang ya, di lampu merah. Jalan Ketapang itu saya rasa jalan juga sangat rusak ya. Dulu juga katanya sudah memang akan ada perbaikan, namun sampai sekarang belum ada. Kalau memang belum ada anggaran, pikir saya hendaknya juga disemenisasi sementara lah. Jadi supaya kita pengguna jalan agak nyaman rasanya. Karena juga kita kan di situ ada bayar pajak juga. Betul. Kita udah layak lah kita menikmati fasilitas yang layak juga kan. Oke. Terus di Simpang Batu 6 itu, di bundaran itu sudah mulai ada berlobang. Lubang jalan terus belum besar. Karena di situ kan ramai Bang Saudin yang melintasi bundaran itu. Sudah ada lubang, kalau nggak salah saya ada 2 atau 3 ya. Sebelum besar, sebelum memakan korban, hendaknya cepatlah ditindaklanjuti untuk di patching, istilah pekerjaan jalan di patching ataupun penambalan jalan. Supaya kita aman menggunakan itu. Semacam lampu juga yang diopinikan warga masyarakat yang selalu mati, hendaknya juga segeralah ditindaklanjuti. Karena kita di situ kan juga ada pajak penerangan jalan. Jadi wajib juga kita mendapatkan layanan lampu itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir di kilometer 6. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Pak? Dengan Pak Mus Mulyadi di Kijang. Pak Mus Mulyadi. Baik, silakan Pak. Ini nak kasih masukan ya. Di daerah Karang Batang ini. Ya. Ini proyek PT BAI. Itu kalau lukisan kan atau tulisan itu jangan taruh bahasa Cina. Itu dia. Kita orang Indonesia. Taruh bahasa Inggris. Mana tahu ada yang bisa bahasa Inggris. Bahasa Indonesia terutama. Ini semua tulisan Cina. Saya pun tak mengerti. Contohnya saya lah. Kemarin saya tengok di gambar ini kan. Menangkap tender bahasa Cina. Saya tulisan apa ini? Saya nggak ngerti. Kalau bahasa Inggris masih bisa lah saya baca sedikit-sedikit. Nah, lagi satu proyek-proyek untuk di Bintan itu. Kalau tidak ada surat dari pembangunan, itu kok bisa jalan terus ya? Itu aja untuk pemimpin Bintan itu dicek balik. Petugas-petugas apa ini ya? Pejabat-pejabat mana lah? Baik. Pembangunan kok nggak ada surat-suratnya sudah dibangun. Macam mana itu? Kalau rumah tak ada surat itunya, dia kena gelebak. Oke. Baik. Kalau ruko-ruko, jalan terus lancar. Nah, ini harus dicek ya.
Itu aja lah. Ya, baik. Masukan saya. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mus Mulyadi di Kijang berkaitan dengan tulisan Cina tadi ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bang Sarudin. Pagi juga. Dengan siapa Pak? Dengan Sony. Bang Sony ya. Di mana? Tanjung Pinang. Ya, salah Pak. On the way. Udah ngopi Pak. Ngopi. Hah? Belum. Tapi kita ngopi Pak ya. Oh boleh. Antar kopi Skana kalau boleh. Saya setuju dengan Bapak tadi yang baru masuk. Pak Mus Mulyadi. Nah, iya. Pak Mus Mulyadi ini kan dulu penyanyi nih Pak. Ini grup Mercy gitu. Oke. Jadi memang harus lah ya kita investor masuk tuh kita apresiasi ya. Tapi tolonglah hargai ini daerah Melayu. Jadi tolong dibuat bahasa Indonesia. Itu aja. Jadi boleh bahasa Cina atau bahasa Inggris, tapi jangan lupa bahasa Indonesia dibikin itu. Jangan lupa bahasa Indonesia ya. Aparat Pemda yang berwenang ya di itulah. Biar masih bisa dirubah kok. Itu kan hanya himbauan ya, bagus himbauan yang sifatnya. Jadi masyarakat kita yang ini tahu, ini artinya jalan masuk ke hotel nih, jalan masuk ke pabrik nih kan gitu kan. Oke. Nah itu jadi saran Bapak tadi bagus. Itu masih bisa dirubah. Tinggal diusulkan aja nanti pasti dirubah itu, tak ada masalah. Mudah-mudahan pihak terkait dengar nih pagi ini ya. Iya, jadi dengar, jadi dirubah aja tak ada masalah. Jangan berlarut gitu terus jadi polemik. Masalah kecil itu jadi dirubah aja lah. Jadi masyarakat pun puas, tidak ada apa istilahnya, tidak ada masalah curiga atau gimana. Kesannya tuh betul-betul puas lah dengan hasil pembangunan ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Sarudin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sony ya. Ini ada komen di Facebook Pro 1 dari Sari Ramalia. Bismillah, Assalamualaikum Bung Syarudin. Waalaikumsalam. Saya Sari Ramalia di Kampung Baru. Ini tentang seragam sekolah tingkat SMA, SMK. Kalau misal memang seragam sekolah menjadi beban dan polemik, ini dia punya ide atau saran. Bagaimana jika tidak usah dipaksa menggunakan seragam karena kondisi memang dalam keadaan emergensi ya, tanpa mematikan para penjual seragam. Nah, kita beri kemudahan dengan siswa menggunakan pakaian bebas aja, namun ada rule-nya, aturannya, tapi rapi, sopan. Dan jika ada yang ingin berdonasi baju seragam, silakan gitu ya. Karena nominal 3 jutaan rupiah itu termasuk lumayan besar juga ya. Baik, terima kasih sarannya dari Sari Ramalia di Kampung Baru. Silakan untuk Anda pendengar dimanapun berada yang ingin menyampaikan informasi dan opini pagi hari ini di 0771 27 100 pagi hari ini bersama saya Syahrudin Aznam. Penerapan tatanan kehidupan baru akan sukses jika dilakukan dengan disiplin. Beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru bukan berarti menyerah pada keadaan. Pola hidup yang baru harus diterapkan, sehingga masyarakat tetap dapat beraktivitas, namun sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Penerapan protokol kesehatan di masa tatanan kehidupan baru dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, sehingga potensi terjadinya gelombang kedua dapat ditekan. Untuk itu, mari kita mulai dari diri sendiri dan perlahan sebarkan pada lingkup kehidupan sehari-hari. Seiring waktu, hal ini akan menjadi kebiasaan yang dapat dilakukan oleh semua orang. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, tatanan kehidupan baru. Halo, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak? Pak Maman, kilometer 5 Tanjung Pinang. Pak Maman, silakan Pak. Ya, malam itu ada opini dari masyarakat yang juga pernah menanyakan seperti apa yang pernah saya tanyakan, itu mengenai uang SPP anak-anak kelas 12 yang sudah lulus. Nah itu memang ditarikin itu sampai bulan Juni ini ditarik, sedangkan anak-anak itu juga tidak belajar, sudah lulus. Kenapa ditarik? Alasannya itu apa? Nah ini harus diklarifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Karena Dinas Pendidikan Provinsi ini yang membawahi sekolah-sekolah tingkat SLTA gitu kan.
Ini harus ditanggapi. Kalau satu peserta didik aja 150.000 lah katakan. Kalau dikali 500 sudah berapa uang itu? Oke. Iya kan? Kita bukan mempermasalahkan uangnya yang tidak seberapa nilainya itu. Cuman anak-anak ini kan sudah lulus. Apa alasannya dari sekolah kok menarik uang sekolah itu? Apa SPP itu? Oh, dari sekolah yang ngambil narik SPP ya untuk anak yang 12 sudah lulus ya? Ya sudah lulus itu, ya kan? Ya kan anak-anak sudah lulus. Dan selama 2 bulan sebelumnya karena COVID juga tidak belajar. Itu kan tidak bayar sekolah itu bukan karena tidak mampu atau tidak apa, karena tidak ada tatap muka. Itu yang alasan pertama. Kemudian kedua, kok bisa berubah karena yang masalah karena COVID ini dilihat mana yang mampu dengan yang tidak mampu. Misalnya yang tidak mampu boleh tidak bayar, terus kalau yang pegawai dan sebagainya itu harus bayar. Ini kan permasalahan bukan itu. Permasalahan anak-anak kan tidak bertatap muka di sekolah. Oke, baik. Nah, itu kan seharusnya tidak perlu ditarik. Ya. Iya kan? Sama juga kita belanja di pasar. Kalau kita tidak membeli kan kita tidak mengeluarkan uang. Nah, seperti itu seharusnya. Oke. Dan ini harus kalau menurut saya harus diklarifikasi oleh Dinas Pendidikan. Ini sudah terjadi. Baik. Ya kan? Nah, angkanya cukup fantastis itu kalau kita sekolah. Itu yang perlu yang harus Dinas Pendidikan Provinsi perhatikan. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak terkait bisa konfirmasi ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Pagi Pak, dengan siapa Pak? Sama Marlis Markan. Pak Marlis ya? Ya. Di mana Pak? Nama Tanjung. Oke, baik. Silakan Pak. Saya coba berkaitan masalah pakaian tadi. Saya kira cobalah ditanya betul sama tukang jahit itu, berapa realnya pakaian, berapa pasang hotel, supaya dalam pakaian itu tidak ada tertumpang oknum yang menumpang pi di situ. Oke. Kemudian menyangkut masalah yang berkaitan hal-hal lainnya, masalah SPP dan lain sebagainya. Coba saya usulkan orang-orang selalu menyampaikan opini publik ini, kita bikin forum masyarakat opini publik RI Tanjung Pinang. Oke, baik. Nanti siapa yang menjadi koordinatornya, kita bikin rapat dengar pendapat dengan DPR kota kalau di SMP ke bawah. Rapat dengan DPR Provinsi Kepri kalau di atas SMP, SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Karena rapat dengan pendapat ini perlu sekali. Karena saya kira tidak ada seorang pun manusia di gedung DPR baik tingkat 2, tingkat 1 pusat tanpa melalui suara rakyat Kepulauan Riau ini. Betul. Ini perlu digarisbawahi. Jangan alergi untuk terus menciptakan rapat dengar pendapat dengan DPR tingkat 2, tingkat 1, bahkan kalaupun DPR RI. Ini dijadikan budaya supaya suara rakyat itu nampak, instrumen suara rakyat itu jelas. Baik. Jangan sampai menjelang pemilu baru sibuk cari rakyat. Setelah selesai pemilu lupa dengan rakyat. Ini durhaka, nanti berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marlis di Lembah Purnama. Yang berikutnya, selamat pagi. Selamat pagi Bung Sorden dengan Jo Satriani Bang. Bang Jo, apa kabar, sehat? Alhamdulillah baik banget sih. Baik, silakan. Ya benar banget apa dikatakan Pak Marlis itu tadi ya. Sepertinya DP kita ini adalah opini publik gitu ya, yang bebas menyampaikan segala aspirasi itu begini. Jadi usaha RRI itu untuk menjembatani agar masyarakat pendengar itu, listeners itu yang mendengarkan siaran radio itu yang memberikan khususnya acara opini publik, acara lainnya itu cukup positif sekali ya. Banyak langkah-langkah dilakukan RRI itu untuk menampung aspirasi dan menyampaikannya. Sekarang juga RRI kita ada live-nya lewat Facebook gitu. Iya, Facebook, YouTube juga. Saya juga sudah menyaksikan Anda di Facebook saya lewat WhatsApp ya. Terima kasih. Itu jadi ada RRI Play dan lain sebagainya. Jadi usaha media publik ini cukup jelas sekali. Ya. Benar apa dikatakan Pak Marlis itu. Semoga mereka yang wakil rakyat itu walaupun mereka jauh gitu kan, manfaatkanlah media publik yang ada ini karena peran RRI itu sudah luar biasa memberikannya untuk masyarakat. Saya apresiasi sekali untuk RRI ya. Terima kasih.
luar biasa. Di live Facebook, ada YouTube-nya sekali, ada siaran Sunda di YouTube yang bisa didengarkan. Kalau itu juga mereka tidak mau dengar, wah luar biasa banget gitu ya. Oke, itu aja Bang Sarudin. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apresiasinya Bang Jo Satriani. Selamat pagi. Selamat pagi Bung Lilin. Ya, dengan siapa Pak? Pak Yanto Simpang Gurindo. Pak Yanto, baik silakan Pak. Ya, terima kasih. Tak putus asa ya. Walaupun di situ ada tulisan terpampang, apakah saya salah kalau melalui lewat opini RRI ini? Jadi kalau memang dipasang nomor teleponnya Bapak Omrisal ya, di Simpang Gurindo itu, ya saya opini ini bukan sama yang bersangkutan aja. Ada dua hal, gitu kan. Yang di Simpang Gurindo lampu merahnya kan sudah lama itu matinya. Hanya hidup beberapa hari dari tanggal 17 kemarin. Kalau memang itu ya nggak boleh, saya nggak opini lagi mengenai lampu merah tersebut. Tolong diperhatikan. Yang kedua, lampu jalan yang di Sungai Pola itu sampai saat ini belum ada perbaikan sepertinya, ya. Tolong diperbaiki demi keselamatan orang, demi kenyamanan bersama dari masyarakat juga untuk masyarakat. Itu aja Bang Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yanto di Simpang Gurindo. Terima kasih opininya untuk pagi hari ini. Ini yang terakhir kita coba. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Saladin. Pagi juga dengan siapa Pak? Dengan Haryanto Jam Pramuka. Bang Haryanto, baik. Apa kabar, sehat? Kopi, Bung Didi. Belum nih. Pak Antas agak lesu. Tak. Jadi saya pun dapat masalah ini jalan. Nah, masalah jalan itu kayak di depan kantor polisi mau belok Simpang 3 ke arah ke Tompak itu. Itu depannya pun kan sudah compel-compel. Compes juga tuh. Nah, terus masalah tadi PT Bay kan, masalah bacaan Mandarin tuh kan. Tahu saya waktu dari negara sebelah di Malaysia itu satu klan itu kayak toko apa tuh dia ada 3 bahasa. 3 bahasa, iya. Tulisan Mandarin, terus bahasa Melayu ada, terus bahasa Inggris ya. Ada. Jadi 3 bahasa, jadi semua orang tahu awal tulisan bisa paham gitu ya. Tanya apa kan? Jadi supaya kita mau maju ya gitu. Betul. Kayak contohnya negara tetangga kita tuh orang kita Melayu, orang kita India ligat-ligat loh. Bahasa Mandarin, bahasa apa pun boleh tahan. Jadi kita ketinggalan. Jadi kita maunya 3 bahasa. Sama-sama adil. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto di Jalan Pramuka. Terima kasih ya. Selamat pagi berikutnya. Halo. Halo. Selamat pagi. Oke, tidak ada suaranya. Kita coba lagi untuk pemanggil yang berikut, yang terakhir nih ya. Halo, selamat pagi. Halo. Tiada suara. Mohon maaf, kita akan putuskan dulu. Kita coba lagi untuk memanggil berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Madi 18 Kijang. Pak Madi? Ya, 18 Kijang. Silakan Pak. Ya, waktu 13 itu betul seperti dikatakan beberapa waktu yang lalu. Memang sampai tadi malam kita pulang kerja juga masih gelap dan jalan masih berlubang-lubang. Kemudian yang kita dapati apakah memang sedang diprioritaskan ke lintas barat, karena gitu ya. Karena kan memang sedang pengakalan, penampalan jalan juga. Tapi ya kalau bisa ya bagaimana caranya untuk sama-sama dibagi-bagi lah gitu. Baik. Kemudian untuk informasi ini, Bang Dian. Ya. Untuk jangkauan RRI kita kadang-kadang ada naik, ada turun itu. Jangkauan RRI ya? Jangkauannya. Baik. Nanti kita informasikan. Tahun kemarin kita bisa terima RRI Play itu kita dari Mekah Madinah terima jelas betul. Jelas ya? Jelas kemarin. Waktu 2017 mohon maaf ke sana waktu kita musim haji. Itu jelas. Saya buka pagi, Aisyah sedang baca berita, jelas itu. Baik. Tapi sekarang ada sedikit menurun gitu. Mudah-mudahan ada jangkauan yang bisa diperbaiki gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu dia pemanggil terakhir kita untuk pagi hari ini di Informasi dan Opini Publik, Pak Madi 18 Kijang. Saya Sarudin Aznam. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Radio Tanggap Bencana COVID-19. Indonesia, tatanan kehidupan baru.